Ustaz, ibu saya seorang pezina. Dia selingkuh dari suaminya dengan dalih demi keluarga, demi kami, demi kuliah saya. Hancur hati ini, Ustaz. Tatkala saya tidak bisa menolak untuk mengantar ibu ke perzinaan. Saya tidak bisa berkutik karena semua hal di rumah ibu yang berkuasa. Apakah Allah akan mengampuni saya yang tak bisa berbuat apa-apa selain berdoa? Jazakumullah khair. Wallahi jamaah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sebagai seorang anak memang gak bisa milih ibu. Kita sebagai seorang anak gak bisa memilih ayah. Kita dilahirkan dari ayah yang mungkin kita tidak bangga dengan ayah kita. Kita juga malu memiliki ibu seperti itu. Tapi dia ibu kita. Sampai kapanpun kita wajib berbakti sama ibu kita. Tapi bagaimana kebaktian anak sekarang ketika mendapati ibu seperti itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu, belalah saudaramu dalam kondisi dia zalim atau dia dizalimi. Ketika ibu kita berbuat zina dengan dalih memberikan nafkah kepada anak-anak, dan kita tahu saat ini ada legalitas untuk perzinaan, bahkan sudah disebut sebagai profesi PSK, pekerja seks komersial. Pekerja, dia kerja, dia bukan berzina. Na'udzubillah. Maka merasa engkau perlu duduk sama ibu. Duduk sama ibu. Engkau perlu bercerita dengan ibu tentang kisah kehidupan ini. Engkau perlu ceritakan kepada ibumu tentang Rabbul Alamin yang menciptakan langit 7 lapis dan menghamparkan bumi ini. Engkau perlu bercerita kepada ibumu tentang 50.000 tahun sebelum terjadinya langit dan bumi ini. Engkau bercerita kepada ibu bahwa sebelum ibumu lahir, sebelum engkau lahir, sebelum adik-adikmu lahir, ketika kita berumur 120 hari di perut ibunda kita, itu ada penetapan rizki buat kita. Kadangkala seorang wanita berpikir dia nggak bisa mencari yang halal. Dia bisa. Dia bisa mencari yang halal. Hanya saja sebagian tidak bersabar. Maka di sini tugas anak. Bagaimana mengenalkan ibunya tentang Allah Azza wa Jalla, tentang kehidupan ini. Ajak ibumu ziarah kubur. Antarkan ibu. Katakan kepada ibu, entar lagi kita akan ke sini. Kalau nggak hari ini, esok kita akan ke tempat. Dan nasihat anak, antum berhenti kuliah. Antum katakan kepada ibu, ibu berhenti. Aku yang akan bekerja. Aku yang akan cari rezeki. Ibu bertakwa selalu. Kalau dikatakan antum hanya bisa berdoa, enggak. Antum bisa dengan bantuan Allah untuk berbuat. Berdoa na'am, salah satu usaha. Tapi antum harus bertindak. Tadi mendakwai ibu, sampaikan kepada ibu. Subhanallah jamaah. Hind binti Utbah, istrinya Abu Sufyan, ketika dibaiat sama Nabi SAW. Bai'atun nisa itu Allah sebutkan di surat Al-Mumtahanah, ya ayuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayi'naka ala an la yushrikna billah wa la yasriqna wa la yaznina. Apa kata Hind binti Utbah yang baru saja masuk Islam, yang hidup di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, tapi dia wanita terhormat. Ketika dibaiat untuk tidak berzina, Hindun heran.
Dia heran. Kenapa kita dibayat untuk tidak berzina? Hindun mengatakan, awataznil hurra. Apakah wanita yang merdeka berzina? Tidak ada di benak dia, wanita yang merdeka itu berzina. Dulu, tradisi dan budaya Arab, pezinanya siapa? Budak. Ya wajarlah budak gak punya suami. Atau budak dipekerjakan oleh majikannya untuk cari duit. Tapi kalau wanita merdeka, gimana dia? Wanita merdeka itu makan, maaf, dengan buah dadanya gak mau. Dia mungkin menjadi biduan ya, telanjang, apalagi dengan kemaluan. Itu wanita, ini masa jahiliyah ya. Maka Hind benar-benar heran ketika ada baiat. Tapi ternyata benar terjadi. Ada orang-orang merdeka berzina. Maka baiat itu diambil agar mereka tidak berzina. Dan sampaikan kepada ibu. Kalaupun engkau mendapatkan uang dari sana. Apakah akan berkah buat anak-anak ibu? Buat ibu sendiri? Apakah doa ibu dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla? Dan kita berdoa jamaah untuk yang bertanya ini. Dan untuk ibunya. Agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Dan mengeluarkan dari kegelapan hidup ini. InsyaAllah.